ketemu lagi dengan Vina di channel YouTube aku, Maria Vina. Semoga aku menemui teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Ya, kita harus tetap melalui ini agar kehidupan kita terus bertumbuh. Dan semoga channel ini juga dapat bertemu dengan teman-teman semua dalam memberikan insight baru dalam kehidupan kita, melangkah lagi ke depan dengan cara-cara yang lebih positif. So teman-teman, daripada nanti teman-teman bingung kita mau bahas apa hari ini dan temanya apa, simak terus sampai akhir. Apa yang aku kasih ini semoga bisa menjadi insight baru bahwa kita perlu bertumbuh, kita perlu menjadi pribadi yang baik. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like dan subscribe channel aku, sehingga channel ini bisa bermanfaat dan kita bisa berbagi bagi teman-teman yang membutuhkan support untuk saat ini. Oke, daripada lama-lama kita mulai aja di episode hari ini. Episode hari ini adalah aku mau bahas mengenai menangis. Ya, menangis artinya adalah kita perlukah menangis dalam satu kehidupan kita. Nah, kebanyakan orang dalam hidupnya pasti pernah melalui proses menangis atau sedih. Dari kita lahir sudah pasti keluar dari rahim seorang ibu, pasti kita menangis melihat dunia. Ya. Nah, seperti dalam kehidupan kita, entah mau pria atau wanita pernah mengalami menangis atau rasa sedih. Sebenarnya tidak bisa dikatakan sedih atau menangis itu jelek. Tapi sedih dan menangis itu adalah bentuk emosional kita terhadap apa yang kita rasakan, yang kita lalui dalam hidup kita, perjalanan hidup kita yang belum tentu mulus dan itu menimbulkan emosional dalam diri kita. Nah, rasa emosional itu merupakan rasa kesadaran kita. Nah, ada orang yang bisa membedakan mana menangis yang baik dan mana yang enggak. Tapi ada juga yang karena selalu memikirkan untuk menangis, meratapi kehidupannya, menangis setiap saat. Dan itu yang gak bagus dari segi emosional dan juga pembelajaran buat hidupnya. Nah, ketika kita menangis, sebenarnya ada energi yang baik dan ada juga energi yang tidak baik gitu ya. Nah, tetapi di sini kalau kita sering menangis, meratapi sebuah kesedihan itu yang terus ada dalam hidup kita, maka keadaannya pun sama akan mendapatkan kesedihan pula untuk menghampiri kita. So teman-teman, aku mau bedah ini proses menangis kita, proses kesedihan kita seperti apa, supaya teman-teman punya cara untuk mengatasi kesedihan. Kalau saya konteksnya di sini menangis itu dalam tanda kutip sifatnya negatif, tapi kalau sedih berarti sedih itu belum tentu menangis. Nah, teman-teman, dari segi dua hal ya, kalau kita sedih gitu ya atau sampai menangis, itu ada dua hal yang tercantum di dalam kesedihan kita. Satu adalah bentuk sebuah refleksi diri, yang satu dalam bentuk emosional. Kalau terlalu emosional, kesedihan kita juga akan terus-terusan ada di sekitar kita. So, kenapa sih kesedihan dan menangis itu penting juga kita lakukan dalam satu momen-momen perjalanan hidup kita untuk melangkah bahwa seorang untuk mencapai satu goal hidupnya, kadang-kadang ada satu jeda bahwa saya kok nggak sanggup memulai ini dan saya bingung memulai ini untuk melangkah ke jelang atau jelajah atau langkah berikutnya. Nah, orang yang punya mental kuat bukan berarti hidupnya tidak pernah mengalami kesedihan, tapi karena dengan dia punya mental kuat, kesedihan atau rasa menangis itu pasti ada dalam dirinya yang dia bisa olah gitu. Tapi bedanya ketika orang yang kesedihannya berulang-ulang, ketika dia ditolak pacar, besoknya dia pacaran lagi, ditolak lagi, sedih lagi dan sebagainya. Kayaknya hidupnya begitu-begitu karena jadi meratapi kesedihannya, kemudian ujian gagal dan tidak mau merubahnya, sedih-sedih terus gitu loh. Gimana kita mau melangkah sampai goal, mau melangkah sampai tujuan hidup kita ke arah yang lebih sukses, tapi kita sendiri menangisi diri kita. So, teman-teman semua, kita punya caranya, kita harus mengolah itu. Kita harus adalah punya self awareness-nya dulu. Sadar, oh ya, saat momen ini aku sedang mengalami kesedihan, aku butuh rehat.
Tapi jangan rehat dari kesedihan itu sampai berbulan-bulan. Ya, memang kalau ditinggal sama orang yang kita sayang, keluarga dan sebagainya, sudah pasti sedih. Tapi setiap orang pasti mengalami kesedihan, hanya tinggal kita mengolah. Oh iya, ketika kita ditinggal ya sudah, berarti memang belum jalannya dan memang Tuhan punya rencana. Jadi kita harus kembali menjalani kehidupan kita dengan lebih optimis, dengan lebih percaya bahwa setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan yang akan datang pada kita. Karena jalur dari kesedihan ataupun kebahagiaan itu beda tipis banget. Tinggal kita mau pilih, kita mau terus-terusan nangis, sedih, atau kita mau menuju kebahagiaan kita. Nah, buat teman-teman yang sekarang dalam kondisi-kondisi di mana butuh dukungan dan support, menangis itu penting dan butuh support itu penting. Kita kalau mau konsultasi pada orang yang memang punya expert di dalamnya. Jangan kita konsultasi pada teman-teman yang cuman asal tahu, cuman asal denger. Akhirnya masalah ataupun kita mau capai goalnya nggak ketemu-ketemu karena selalu mengalami kesedihan. Bergaulah dalam satu komunitas yang baik sehingga kamu pun disupport dan didukung dalam mengatasi kesedihan-kesedihan dalam satu lingkungan yang baik atau positif, sehingga arahnya kamu tidak terjerembab dalam kesedihan terus-menerus. Nah teman-teman, ketika kita menangis atau sedih, sebenarnya kita itu sebenarnya meredakan tingkat emosional kita berlebih, meredakan yang namanya tingkat stres ya gitu. Kita bisa lepas, kita bisa lega. Oh, kita nangis karena tingkat stres kita yang tinggi. Nangis aja nggak masalah, tapi nangis jangan karena kita butuh pengakuan dari orang lain, kita harus menangis dan sedih-sedih. Tapi dengan cara kita menghilangkan stres itu sebenarnya menangis penting, sedih itu penting. Tapi dengan kesedihan kita harus sadar, oh iya ya, aku butuh waktu rehat untuk sendiri dan memikirkan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan aku. Kemudian sedih itu adalah sebagai bentuk untuk jalur komunikasi kita, jalur komunikasi diri kita dengan diri kita sendiri. Kadang kita tuh suka tidak nganggep diri kita yang berharga. Kita suka nganggep diri kita terlalu kerdil gitu. Tapi kita harus coba untuk mengembalikan bahwa diri kita berharga. Oleh sebab itu, menangis atau sedih itu bentuk komunikasi ke diri kita dan evaluasi kita. Oh, aku berharga, aku baik. So, aku minta maaf terhadap hal diriku supaya untuk menjadi lebih baik, satu bentuk komunikasi untuk bisa menetapkan goal-goal yang mau aku capai di kemudian hari gitu. Nah, so teman-teman jangan khawatir terhadap apapun kalau teman-teman mengalami sebuah kesedihan. Dan kesedihan itu juga mengatur bagaimana sedih itu punya ada batasan. Jangan sampai sedih yang terus-terusan tidak tahu batasan itu akhirnya tidak bisa mengontrol diri. Kita nggak bisa ngerti self awareness kita di mana. So teman-teman, namanya sedih, nikmatilah satu proses itu, tapi jangan dibawa sampai berkelanjutan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan rasa sedih kita terus menerus ada, entah itu karena bumerang dan sebagainya, kita akan membawa satu kesedihan dalam hidup kita. Makanya ada orang yang hidupnya kayaknya sedih-sedih melulu ya, kok hidupnya nggak pernah happy ya, atau hidupnya kok nggak menikmati ya gitu, tidak ada rasa bahagia karena diri sendirinya menutup diri terhadap kebahagiaan itu. Padahal setiap kesedihan pasti ada satu jalur untuk mencapai kita ke kebahagiaan. So ketika nikmati kesedihan cuma sebentar, beralihlah langsung ke rasa syukur, rasa bahagia itu terus harus ada, supaya bahwa prosesnya teman-teman dalam satu langkah kesedihan tadi teman-teman bisa lewati dan kembali lagi move on untuk menetapkan goal dan tujuan hidup ya. Jadi itu ya teman-teman yang teman-teman harus bisa belajar. Menangis itu penting, menangis itu perlu dalam hidup untuk kita lebih introspeksi, lebih kita evaluasi diri gitu, bahwa hidup bukan sekedar untuk kita menikmati satu bentuk goal-goal kita dengan selalu hura-hura, dengan selalu bahagia, tapi dengan kita bersyukur. Menangis itu adalah satu bentuk evaluasi diri dan kontrol diri kita. So teman-teman semua, manfaatnya menangis juga baik. Sebenarnya juga satu, menghilangkan racun dalam tubuh kita, membersihkan mata gitu ya. Dan kemudian juga istilahnya kita juga lebih bisa aware untuk mencapai satu goal. Jadi kita lebih stabil gitu loh dalam hal
Kita mau melangkah selanjutnya karena kita sudah punya hati yang tenang. Kita sudah mengeluarkan unek-unek kita, emosional kita, sehingga kita bisa rehat sebentar dan melangkah lagi. Jadi menangis jangan bawa diri kamu dalam kesedihan terus-menerus, tapi belajarlah untuk mengolahnya, belajarlah untuk mengatasi kesedihan itu. Setiap manusia pernah mengalami satu proses kesedihan atau menangis dalam hidupnya. Tapi bagaimana dia bangkit untuk menjadi manusia yang bermental kuat, itulah kunci keberhasilan orang untuk mencapai kesuksesan dia dan tujuan hidupnya dia. Percayalah, semua proses-proses itu akan terbayar dalam bentuk kebahagiaan kamu suatu hari nanti. Ikuti prosesnya aja supaya kamu terus bertumbuh dan pelajari terus bagaimana orang-orang bisa belajar bertumbuh dalam evaluasinya dalam channel-channel YouTube yang sekarang sudah ada di YouTube ya, yang bagus-bagus. Jadi teman-teman bisa belajar itu sebagai soft skill, teman-teman. Belajar juga tentang pengenalan diri supaya teman-teman bisa punya karir, teman-teman juga bisa mengolah diri, teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Semoga informasi dari channel ini berguna buat teman-teman dalam menambah informasi dan wahana insight baru bagaimana kita bisa mengontrol dan mengolah emosi kita dari segi kesedihan atau rasa tangis yang kita tangisi dalam hidup kita. Belajarlah terus teman-teman, jangan berhenti untuk belajar, belajarlah bertumbuh teman-teman dalam proses kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih positif, dan lebih berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. So, itu aja dari saya. Semoga insight ini atau channel atau episode hari ini bisa berguna buat kita semua dan kita bisa bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Saling berbagi kebaikan, saling menebar kebaikan akan menumbuhkan rasa positif di dalam diri kita. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di channel-channel berikutnya dengan Maria Vina. Sampai ketemu lagi, bye. Oke, bye-bye semuanya.